Keluarga siswa STIP Jakarta Putu Satria Ananta menuntut keadilan kepada pemerintah. Pihak kuasa hukum keluarga korban menduga ada upaya rekayasa untuk menutupi kasus tewasnya Putu. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Putu Satria, Cito Cumbardika. Selamat sore, Mas Cito. Selamat sore, Mas Reza. Baik, Mas Cito, polisi akhirnya telah menetapkan 3 tersangka baru, total ada 4 tersangka. Bagaimana reaksi dari keluarga dan juga pihak dari kuasa hukum, Mas Cito? Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Jakarta Utara sudah memberikan informasi. Ya, kami tahu tepatnya sekitar jam 12 malam ada konferensi pers dari Polres Jakarta Utara yang menyatakan memang ada penambahan dari tersangka. Sekarang tersangka berjumlah menjadi 4 orang. Memang sesuai dengan dugaan dari kami dan juga dugaan dari keluarga juga, memang dirasa ada lebih bisa terjadi hal ini seperti sudah saya ungkapkan di sebelumnya ketika ada 5 senior masuk ke dalam toilet tersebut tanpa ada CCTV, tanpa ada yang kita ketahui apa yang terjadi di dalamnya, itu kita memang sudah menaruh kecurigaan apa yang terjadi sebetulnya. Dan kami berterima kasih dari pihak kepolisian juga melakukan prarekon, lalu juga melakukan penyidikan yang lebih dalam untuk memperdalam perkara, dan akhirnya setelah diperdalam perkara, kemarin disebutkan juga oleh pihak kepolisian ada hal-hal yang ternyata disampaikan oleh senior yang lain yang ada di dalam toilet tersebut. Yang memang itu mengarahkan dan membuat senior-senior itu menjadi tersangka. Pasti kami sangat apresiasi sekali, dan kami dari kuasa hukum dan keluarga juga tetap akan mengawal dari perkara ini. Seperti yang diinginkan keluarga adalah hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu, Mas. Apa sebenarnya peran dari ketiga tersangka baru ini, Mas Cito? Ya, kalau yang disampaikan kemarin, memang perannya masih secara tidak langsung ya, ada beberapa hal yang disampaikan, memang yang mengarah sesuai apa yang dikatakan di kepolisian itu menyangkut dengan pasal 55 dan pasal 56. Ya, yang pasti sih memang saat ini sudah menjadi tersangka ya, Mas ya. Cuman memang kita belum tahu lagi peran yang lebih dalam lagi, karena mungkin akan ada pemeriksaan yang lebih komprehensif agar memang lebih mengetahui sebetulnya apakah yang dilakukan oleh ketiga tersangka baru ini sebatas itu saja atau mungkin ada perbuatan-perbuatan lainnya. Pun kami juga masih menunggu nanti dari pihak kepolisian. Yang pasti perkembangan saya rasa masih belum berhenti sampai sini. Dari pihak kepolisian masih mencari lagi, mencoba mendalami lagi fakta-fakta yang ada. Seperti itu. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara terhadap 4 tersangka ini, bagaimana respon dari pihak kuasa hukum? Ya, kalau dari kami, memang saat ini memang pasal yang dikenakan kan masih di 338 sama 351 ya. Jadi memang hukuman maksimal yang saat ini ya memang itulah yang diatur di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau memang nantinya dikenakan pasal tersebut, yang pasti kami dari pihak kuasa hukum juga keluarga akan mengawal jalannya proses penyidikan sampai nanti ke persidangan dan memastikan bahwa memang para pelaku bisa mendapat hukuman yang timpal. Seperti itu, Pak. Baik, pihak kuasa hukum juga menduga ada upaya rekayasa untuk menutupi kasus tewasnya Putu. Ini dasarnya apa, Mas Cito? Oke, baik Mas. Seperti yang sudah saya pernah sampaikan sebelumnya, itu ada di grup chat dari grup STIP Angkatan 46, yaitu angkatan dari korban, itu mengatakan kan, membuat suatu narasi yang dapat saya katakan cukup menyesatkan. Karena di dalam narasi tersebut dikatakan, diceritakan saja kalau almarhum ini ya, karena kecapean olahraga. Dan juga di situ di bawahnya juga disampaikan agar media dan semua orang tidak tahu kebenarannya. Jujur, dari kami masih belum tahu siapa yang melakukan serta apa motif dari dilakukannya hal tersebut. Ya, kami kembalikan kepada pihak kepolisian.
kami sudah memberikan bukti tersebut, ya kami harap polisi bisa mengembangkan terkait tersebut dan bisa mencari fakta-fakta siapa yang menyebarkan narasi yang menyesatkan itu, siapa yang awal yang menulis narasi tersebut, dan juga yang terakhir apa motif dimunculkannya narasi tersebut. Mengapa kematian dari almarhum harus dibuat menyesatkan dan terkesan ditutup-tutupi? Ada apa sebetulnya? Itu sih yang pasti yang kami ingin ketahui sebagai kuasa hukum dan juga ingin keluarga ketahui kenapa ada chat seperti itu. Oke, ini bukti baru ini tangkapan dari layar grup WA begitu ya, Mas Cito ya? Betul, betul Mas. Klarifikasi yang disampaikan oleh pihak kampus sejauh ini seperti apa, Mas Cito? Kalau dari pihak kampus sih kita baru mendapatkan ucapan duka saja, tapi tidak ada hal-hal lain yang disampaikan. Ya sudah saya pernah sampaikan juga kalau sempat dikatakan oleh pihak STP ini merupakan masalah personal, tapi dari kami selaku kuasa hukum juga keluarga juga merasa itu bukan sebuah permasalahan personal ya. Kita melihat itu sebagai suatu permasalahan yang jelas ada senior dan junior. Ya, tapi balik lagi juga, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan, terutama Pak Budi Karya ya, selaku Menhub sudah hadir ke rumah dari keluarga almarhum dan sudah memberikan langkah-langkah konkret terkait dengan STIP kan tadi disampaikan juga akan ada reformasi, akan ada evaluasi dan perubahan-perubahan di dalam STIP itu sendiri. Ya harapan kami dengan dilakukannya arahan dari Pak Menteri, almarhum ini menjadi korban terakhir lah, agar tidak ada lagi putus selanjutnya di STIP. Seperti itu, Mas. Baik. Baik, setelah Direktur STIP dicopot begitu oleh Menhub, apakah pihak keluarga akan menuntut pihak kampus untuk bertanggung jawab? Oke, untuk terkait hal tersebut sih kami belum itu ya Mas ya, karena balik lagi dari keluarga sih masih fokus terhadap keadilan terkait dengan adanya perbuatan pidana yang menimpa anaknya. Jadi kami masih fokus untuk mengawal para tersangka dalam menjalani. Untuk hal tersebut saat ini sih kami belum memikirkannya. Baik, terima kasih Mas Cito atas keterangan Anda. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.